Hai, ketemu lagi dengan Bidan Meti. Di video kali ini saya akan share tentang macam-macam alat kontrasepsi ya, atau alat KB ya. Yaitu sebenarnya banyak sekali kalau saya mau bahas, tapi saya nggak akan bahas semuanya. Saya akan bahas tentang alat-alat yang sudah digunakan saja gitu ya. Yang pertama adalah pil KB. Pasti semuanya pada tahu kan pil KB itu bagaimana apa gitu ya. Jadi pil KB ini mengandung hormon progestin dan estrogen ya. Dan ini berfungsi untuk mencegah terjadinya ovulasi. Ovulasi itu adalah masa subur gitu ya. Kemudian pil ini terdiri dari 21-35 tablet yang harus diminum secara teratur setiap hari atau berkelanjutan gitu ya. Di belakang produk pil KB ini pasti ada tanda panah, ada arahan Senin, Selasa, Rabu. Jadi terus mengikuti tanda panah tersebut gitu ya. Salah satu fungsinya juga adalah mengentalkan lendir di mulut rahim sehingga dapat mencegah terjadinya pembelahan. Kemudian kelebihan dari pil ini adalah kegagalannya sangat 8% lah kurang lebih ya, jadi nggak terlalu tinggi gitu ya. Kemudian haidnya lancar, walaupun ada beberapa pasien atau beberapa orang yang tidak lancar, tetapi lebih banyaknya dengan pil KB ini lancar gitu ya. Tapi ada juga yang haidnya jadi berkurang, yang biasanya normal banyak sejak minum pil KB menjadi berkurang, dan ada juga malah ada yang berhenti sejak minum pil KB ini ya. Kekurangannya dari pil KB ini adalah efek sampingnya, yaitu biasanya mual, pusing, ada flek-flek di wajah, tekanan darah menjadi meningkat gitu ya, dan spotting atau bercak darah. Jadi terkadang bukan menstruasi tetapi flek sedikit yang berkepanjangan gitu ya. Kemudian ada juga beberapa pasien yang berat badannya meningkat dengan menggunakan pil KB. Oke, itu yang nomor 1 adalah pil KB. Yang kedua adalah suntik ya. Suntik ini ada 2 macam, suntik yang sebulan dan 3 bulan. Jadi di suntik ini mengandung hormon progestin yang berfungsi sama menghentikan terjadinya ovulasi gitu ya. Angka kegagalannya lebih kecil dibanding pil KB, yaitu 1%, dan dia lebih efektif gitu ya. Kekurangannya adalah dia harus rutin ke bidan atau ke fasilitas kesehatan. Jadi untuk datang lagi setiap bulan, suntik lagi, atau setiap 3 bulan harus rutin. Ada juga yang keluar darah, flek atau spotting juga ada ya. Kemudian haidnya rata-rata yang 3 bulan itu tidak haid, tapi kalau yang sebulan bisa haid. Tapi ada juga yang 3 bulan haid, yang sebulan tidak haid, ada juga seperti itu, dan atau haidnya jadi tidak teratur ya. Itu untuk yang kedua, KB suntik. Yang ketiga adalah kondom. Ini biasanya digunakan, ada yang untuk perempuan dan ada untuk laki-laki. Yang sering adalah yang untuk laki-laki, yang untuk pria. Terbuat dari bahan lateks. Ini bekerja untuk menghalangi sperma mencapai sel telur ya. Kelebihannya adalah harganya terjangkau, praktis, dan dapat mencegah penularan penyakit seksual ya. Kekurangannya adalah kegagalannya tinggi 15% dan digunakan hanya untuk 1 kali saja. Kalau untuk kondom perempuan ada juga, tetapi sangat jarang, berbentuk cincin plastik kayak gitu, jarang ya, karena jarang juga dipakai karena kurang efektif sekali pakai, dan kegagalannya lebih tinggi lagi dari yang lain ya. Yang ketiga, kemudian untuk alat kontrasepsi yang keempat adalah implan. Implan ini mungkin teman-teman udah pernah tahu implan itu seperti apa.
Nah, implan itu bentuknya itu seperti korek api, mirip banget dengan korek api itu, satu tangkai, satu batang korek api itu. Nah, itu kandungannya hormon progestin, dimana cara kerjanya adalah hormonnya akan keluar secara perlahan-lahan, secara bertahap sampai dengan 3 tahun. Jadi masa habisnya itu adalah 3 tahun. Jadi dia akan habis lama-lama sampai dengan 3 tahun. Untuk pemakaiannya itu biasanya kita pasang di lengan bagian atas dengan dalam gitu ya. Nah, untuk pemasangannya seperti operasi kecil gitu, ada penyayatan sedikit ya. Kelebihannya adalah efektif, kegagalannya kecil itu 1% dan lama, jadi 3 tahun. Jadi ibu-ibu nggak perlu ke bidan terus setiap 3 bulan, sebulan sekali, itu bisa sampai 3 tahun gitu. Kemudian kalau untuk kekurangannya, yang satu diantara yang lain sama harganya lebih mahal dibanding dengan yang lain ya, yang pil, suntik, implan ini agak lumayan mahal. Karena dia mengandung hormonal, otomatis akan juga mengganggu siklus haidnya. Jadi haidnya ada yang tidak teratur, tapi ada juga yang teratur gitu. Kemudian resiko memar dan bengkak setelah pemasangan, karena ini seperti operasi kecil sayatan. Jadi setelah dipasang agak bengkak sedikit, itu aja sih kekurangannya. Tapi itu pun tidak lama, harus juga dikasih obat bersama bidannya, obat supaya tidak terlalu sakit ya. Oke, itu yang keempat, implan. Kemudian yang kelima adalah IUD. Teman-teman mungkin dengarnya IUD atau dipasang gitu ya. Pasang IUD. IUD itu singkatan dari intrauterine device. Jadi alat yang dipakai dimasukkan di dalam rahim seorang wanita. Bentuknya seperti huruf T. Ada yang mengandung hormonal juga, tapi ada juga yang tidak. Dia hanya dari plastik dan tembaga, gitu ya. Caranya caranya dimasukkan ke dalam rongga rahim seorang wanita. Gitu. Tujuannya untuk menghalangi pertemuan antara sperma dan ovum. Gitu ya. Kelebihannya ini sangat efektif, kegagalannya hampir sama 1%, dan jangka waktunya lama, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun ya, biasanya yang tembaga itu yang 10 tahun. Kemudian kekurangannya mahal dibanding yang lain. Kemudian resiko bergeser atau keluar eksplosi, jadi terlalu bersemangat olahraga, aerobik misalkan, loncat-loncat nggak sadar, bisa lupa deh IUD ada, jadi bergeser atau jadi keluar. Atau yang rahimnya pendek juga, rahimnya pendek biasanya agak salah satunya juga penyebab IUD keluar gitu ya. Kemudian bisa menyebabkan keputihan, bisa juga menyebabkan bercak-bercak darah atau spotting gitu ya. Paling yang keluhan di suami itu tapi sedikit sekali gitu ya. Oke, yang terakhir adalah kontrasepsi mantap. Kontrasepsi mantap ini adalah kontrasepsi dengan teknik operasi, atau kita singkat dengan MOW, metode operasi wanita. Kalau di laki-laki, di pria, MOP, metode operasi pria. Diapain sih ini teh? Ini tuh diapain? MOW itu dilakukan operasi pemotongan saluran telur. Jadi di saluran itu sehingga tidak terjadi pertemuan antara sperma dan ovum, karena salurannya dipotong ataupun diikat ya. Sama halnya dengan metode operasi pria atau kita sebut dengan vasektomi, itu pun sama, saluran spermanya dipotong sehingga saluran spermanya tidak keluar. Begitu. Demikian informasi tentang alat kontrasepsi yang bisa saya sharingkan. Semoga bermanfaat, semoga menambah ilmu juga dan untuk teman-teman. Jangan lupa share, jangan lupa subscribe video saya supaya saya lebih semangat lagi membuat video-video yang lain, dan juga pencet tombol loncengnya supaya tahu video-video saya yang terbaru. Oke, terima kasih sudah menonton video saya ini. Sampai
lagi di video selanjutnya. Bye bye.